datang kembali di channel YouTube saya Hars Motor. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari merek RPN Pro, yaitu produknya silinder kit buat Yamaha yang sistem bahan bakarnya masih menggunakan tipe karburator ya teman-teman. Karburator itu apa saja sih yang masih masuk ke sistem karburator, yaitu Yamaha Mio yang generasi pertama ya. Tentunya itu ada di Mio Sporty, Mio Smile, Mio Soul, dan Mio Pino ya. Begitu teman-teman ya. Bukan untuk Yamaha injeksi Mio J atau Mio M3. Nah, di sini kita lihat untuk produknya ya teman-teman. Ini modelnya untuk Mio, size-nya 54 mm. Kuantitinya 1 piece ya. 1 piece itu sudah semua ya. Ini seperti gambar di samping. Ini ada boringan, terus ring piston, drill chip atau kancing ya buat pistonnya. Ini pin piston dan ini piston silinder kit, jadi semua udah ada. Dan kebetulan ini per packnya juga ada ya. Gitu. Ini tampilannya seperti ini. Di sini juga ada logo the best quality 100% product assurance. Silinder kit, ada mekanik ya, pakai topi, pakai wear pack, pakai kunci pas nih warna biru. Oke, kita geser ke sebelah kanannya ya teman-teman. Di sebelah kanannya seperti ini, packagingnya dari dus ya bahannya. Ini RPN Pro Cylinder Kit, ultra durable, original accessories, reliable quality, a new generation of product. Dan di sebelah kanannya kita geser lagi sama seperti yang di depan nih. Dan ke kanan lagi. Nah, ini adalah cylinder kit ya. Kita jelaskan, ini untuk ring pistonnya. Ring piston itu ada lengkap ya. Ini ada ring piston 1, ring piston 2, terus ada ring oli, terus ada ring penyapu olinya ya 2 gitu. Nah, di sini ada piston, pin piston, dan snap ringnya ya. Snap ring untuk mengunci pin piston agar tidak keluar dari stang seher. Begitu. Di sini ada juga boringnya ya. Boring atau blok pistonnya. Begitu ya teman-teman. Oke, di bawahnya seperti ini, atasnya seperti ini. Ini masih disegel ya teman-teman, masih disegel ini. Oke, untuk Yamaha Mio sepertinya untuk ukuran 54 atau 53,5 disebutnya Yamaha Mio XB ya teman-teman ya. Itu kebanyakannya. Oke, kita review aja dalamnya apa aja. Maaf. Nah, dalamnya seperti ini ya teman-teman. Kita mendapatkan busa untuk penahannya, dan ini adalah blok pistonnya. Oh, di sini ada lagi ya untuk penahannya supaya tidak oblak. Dan di sini ada perpak dan plastik ya, perpak ini. Oke, kita review aja. Ini untuk perpaknya teman-teman, ada perpak dari kertas. Dan ini untuk tensionernya, untuk paketnya lengkap ya teman-teman. Paketnya lengkap. Dan ini untuk perpak bagian blok sama cylinder head ya. Nah, ini blok sama cylinder head dari besi. Ini dijamin tidak potong-potong lagi ya. Jangan dipotong-potong lagi karena ini sudah sesuai dengan boringan dari RPN Pro ini ya. Dari boringan RPN Pro ini. Begitu teman-teman. Ini packagingnya seperti ini. Saya beli di harga 300.000 untuk power up PNP ya. Gitu. Kita buka aja ya. Dan ini untuk packagingnya lumayan bagus ya. Ini untuk embossnya, untuk print-printannya ya, RPN Pro Motorcycle Genuine Parts. Nah, di sini ada apa nih? High quality nomor 1.
Oke, kita buka aja ya. Pasti ini untuk harga 300.000 ini niat ya untuk plastiknya bagus. Oke, di sini kita dapat ring piston dari merek Rick atau Riken, piston ring set. Kita bukalah yang ini dulu ya. Nanti ini kita buka, kita review juga. Nah, di sini dapat lagi pin piston. Maaf, kameranya agak buram nih. Nah, pin piston, dapat snap ringnya 2 ya teman-teman. Nah, ini 2 ya. Dapat dapat snap ringnya. Dan jangan lupa ini pistonnya ya. Kita review dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu bentuk pistonnya seperti ini. Bahannya lumayan ya, bagus. Seperti ini. Ini buat jalur oli ya. Buat jalur oli. Di belakangnya seperti ini. Tidak ada merek atau embossnya, polosan saja di bagian pistonnya. Mungkin ini produk dari RPN ya, jadi nggak di emboss karena jualnya sepaket. Dan ini untuk domnya ya. Wah, domnya tinggi sekali. Dan ada tulisan 54. Dan bagi teman-teman untuk memasangnya ini tanda panah ke bawah ya. Ke bawah itu bagian X-nya ke bawah, jangan ke atas. Nanti kalau ke atas pistonnya bisa baret-baret karena beda ya, posisi dari pin piston dari atas dan ke bawah juga beda. Begitu ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu sigmat buat memastikan ini ukurannya 54 termasuk ke Mio XB. Mio XB standarnya di 53,5. Oke, ini sigmatnya atau vernier caliper. Kita ukur nah, dapatnya 53 ya, kayak Mio XB standar kalau 53,5. Kalau 54 pasti 54 ukurannya, atau kurang presisi ya. Masih sama ini 53,4, kayaknya standar ini. Malah di sini 53,1, mungkin saya salah ya teman-teman, takutnya salah. Kita lihat dari berbagai sisi aja ya. Nah, ini yang betul 53,8, hampir 54 ya. Kita ukur dari sebelah di belakang ya. Oh, ini jangan miring teman-teman. Oke, jangan miring. Oh ya, di 54 ya teman-teman. Jadi bentukannya ini enggak lurus ya. Bagian depannya itu dia lebih kecil. Oh, 53,3. Depannya kayak Mio XB standar ya, 53,5. Namun ke bawahnya jadi 54, jadi besar, jadi bentuknya agak kerucut seperti itu. Kita coba lihat lagi ya untuk memastikan. Oh, 53,3. Ini sudah
udah lurus ini. Nah kita dikebawahin aja ya, tuh 53,4 ya, atau kita ukur dari sini aja teman-teman. Lima 53,5. Kalau kita ukur dari belakang atau dari bagian pantatnya ini, tuh kalau pantatnya dia 54 ya. Bisa dilihat sih agak emang agak kerucut ini kalau dilihat. Kita bahas detail ya teman-teman, biar teman-teman semua bisa melihatnya ya. Kalau review kan ada yang sebentar, kalau sebentar mana puas ngejelasinnya. Mending kita durasi agak lama tapi teman-teman tahu semua bahannya gitu. Maaf durasinya agak panjang ya. Nah ini untuk boringnya seperti ini. Boringnya seperti ini, bagian atas, bagian sampingnya. Oh di sini ada logonya ya, atau mereknya. Ini ada tulisan RPN Pro. Dan ini untuk kodenya 5LW001113 cm kubik. Untuk dratnya, untuk bagian tensioner, dan ini bagian ring bagian ke cylinder head ya. Ini boringan ya, tanam boringan emang Mio pakai boring besi ya, bukan seperti Mio J udah pakai diasil. Berarti mulus. Nah ini boringannya tebal ya teman-teman, tebal ini boringannya, nggak kayak misalkan teman-teman beli pistonnya aja terus broknya pakai yang orisinil, terus sama teman-teman di quarter ke tukang bubut pakai Mio standar XB itu di 53,5, sisanya bisa tipis teman-teman gitu. Kalau tipis bahaya, bisa bloknya pecah gitu. Kalau misalkan masih 53,5 pakai bloknya standar bawaan Mio yang ukurannya 50, dibawa ke tukang quarter atau ke tukang bubut masih bisa satu kali 53,5. Namun untuk ke 54 tukang bubut atau tukang quarter itu kebanyakan banyak yang nggak mau karena resiko teman-teman. Resikonya di mana? Boringan ini bisa pecah ya. Nanti misalkan teman-teman udah dipakai nih, emang sih ada yang pakai itu, ada yang berani juga tukang quarter. Namun kan kita meminimalisir takutnya pecah di jalan, nanti yang berabe siapa? Teman-teman juga ya, begitu. Bukannya saya nggak menyarankan, tapi menyarankan lebih baik ganti boringannya ke yang lebih tebal supaya mesinnya dingin, awet, tidak ngelitik, dan tidak rawan jebol di bagian boringannya ini. Begitu teman-teman ya. Itu sedikit saja cerita singkat. Kalau misalkan teman-teman pakai bawaan atau cabutan motor ya, misalkan boringannya 50 mm kan standarnya seperti itu, naik ke XB misalkan 53,5 masih standar, masih bisa sekali. Namun misalkan ngebual sekali udah ke 54 rawan karena tipis banget, nanti sisanya di 1 milian, ini 1 mili, ini 1 mili begitu. Karena boringan Mio itu atasnya itu sama bawahnya itu kan ukuran boringannya di 56. Ketika teman-teman masukin 54 berarti kan ada sisa 1 dan 1 jadi 56. Nah begitu ya teman-teman ya, masih bisa dimengerti ya. Nah kalau 53,5 atau Mio XB standar
itu jatuhnya di, ya tinggal teman-teman bisa dihitung gitu ya, berarti tinggal 1,25 mm. Nah ini tipis banget begitu. Oke, kita review aja ini ya, jadi kebanyakan review XB yang 53 biar teman-teman lebih paham sih ya. Kalau yang udah paham ya nggak apa-apa. Kalau ini RPN Pro di 59,7 ya teman-teman untuk boringannya. Nah ini untuk masuk ke crankcase itu Yamaha Mio di 61 ya, masih bisa masuk, berarti ini langsung masuk, tidak perlu dibobot ulang begitu, tidak perlu dibobot ulang, ini langsung masuk ya. Dan tebalnya di tuh, sisanya masih banyak. Sisanya masih banyak ya teman-teman. Ini 2,8 mili ya, hampir 3 milian gitu. Hampir 3 milian. Berarti ini kalau ini 3 mili, ini 3 mili, berarti 6 tambah 54. Berarti boringan ini boringan di 61 ya teman-teman. Begitu. Ini boringan 61 ya. Ini 54 ya tuh. 54. Betul, berarti ini boringan Mio XB di 54 begitu. Namun karakter dari piston ini atasnya 53,5. Kenapa? Karena saat memuai kan nanti takutnya seret di sini. Kan waktu panas seret memuai bisa ngejim nanti ngunci. Mungkin itu ya. Dari RPN Pro memperhitungkan seperti itu. Kenapa sih ini dihitung jadi 53,5 kok jadi XB standar? Ternyata itu alasannya. Kalau boringnya 54 pasti ini pistonnya 54 ya teman-teman. Begitu. Jadi diralat ya video atau menit-menit yang ke belakang itu diralat sama saya. Kenapa jadi Mio XB yang standar 53,5? Karena saya belum mengukur bagian boring. Ternyata kalau bagian boring udah 54 ininya jaraknya, berarti itu udah Mio XB di quarter 0,50 mili ya, atau setengah mili ya, 54 begitu. Nah gitu ya teman-teman. Ini untuk cleanernya ini masih mantap ya teman-teman. Tuh ini tuh 59 ya. Wah masih tebal ini, aman ini. Jadi teman-teman sisanya tuh masih banyak, 3 mili 6 mili. Produk dari RPN Pro, linernya tebal, pasti mantap ya teman-teman kalau misalkan liner sudah tebal seperti ini. Ini kita review ya satu lagi teman-teman. Maaf ini kelamaan, ini durasi hampir setengah jam ini buat video untuk RPN Pro, tapi untuk kepuasan teman-teman juga, biar sebelum membeli tahu detailnya begitu ya. Karena kan kalau misalkan kita main mesin harus tahu detailnya seperti apa, dalamannya, boringannya seperti apa, bentuk pistonnya seperti apa begitu, sebelum membeli produk yang lain. Karena tiap produk itu beda-beda teman-teman ya. Tiap produk beda-beda, beda spesifikasi, beda ya, banyak bedanya ya. Boringnya bisa tipis, malah rugi nanti kita beli. Nah ini untuk ring piston dari Riken atau RIK. Oke.
Nah, ini untuk ring piston ya, bagian pertama dan bagian kedua ya. Maaf kameranya kurang jelas, masih blur. Nah, ini ada tulisan R ya. Ini untuk ring piston pertama R. Seperti ini, halus. Nah, gitu ya. Ini untuk ring piston pertama. Dan ini untuk ring piston yang kedua dengan kode RN. Tuh. Dia cenderung lebih kotak ya. Beda kalau misalkan ring pertama. Kurang kelihatan ya. Nggak kelihatan di kamera. Ini beda ya teman-teman ya. Di ujungnya ini agak tumpul ya. Karena ini untuk ring piston pertama. Dan ini ring piston kedua itu seperti ini bentuknya kotak ya. Yang harusnya bagian dalam sebelah sini ya. Gitu. Jadi jangan keliru, ini untuk memasang ring itu yang R bagian 1, yang RN bagian kedua. Oke, di sini untuk ring penyapu oli. Ring penyapu olinya seperti ini. Ini tidak ada kode-kode ya, teman-teman bisa pasang bebas, ini mau di mana aja. Maksudnya nggak bebas, bukan dari di sini disimpannya di atas, bukan ya. Disimpannya di bawah, namun penempatannya untuk ring ini mau yang di atasnya ini atau yang atasnya ini bisa jadi gini. Ya untuk teman-teman yang udah paham ya. Kalau yang belum paham masih kita berikan ilmunya ya. Nah seperti ini dom ya gitu. Nah apalagi ya kita tes untuk keoblakannya teman-teman, atau spelang ya, spelang dari pistonnya ke blok apa harus poles atau quarter urang. Nah ini pas ya, pas sekali, nggak seret, nggak longgar. Nah ini untuk kiri ke kanan ya, ini spasi ya, harus ada spasi ya teman-teman, nggak sepan seperti ke atas ke bawah ya. Kalau ke kiri ke kanan itu harus ada spasi ya, kalau atas ke bawah itu harus sepan. Jadi jangan ada spasi, kalau ada spasi nanti mesinnya ngelitrik begitu. Tuh ke atas ke bawah dia sepan sekali, namun untuk ke kiri ke kanan itu pasti ada ya. Tuh kita pukul, ada bunyi. Mungkin karena spek bore up ya teman-teman, jadi ini setelannya agak longgar gitu, jadi reyannya nggak terlalu reyan amat gitu ya. Tuh ini kalau kiri kanan ini seperti ini ya, tuh kiri kanan dia gemericik. Karena apa? Karena di sini ada spasi ya teman-teman, kalau dipukul ya pasti bunyi karena ini ada spasinya gini gede. Tapi kalau misalkan udah dipasang ring ada segini cuman agak keras ya karena tertahan oleh ring pistonnya. Tuh kalau di atas gini ya bunyinya sedikit ya. Tuh ini tuh ada ya. Kalau di pinggir dia bunyi. Karena apa? Karena ini ya. Nah, sudah dijelaskan tuh
gitu. Ini nanti kalau misalkan di komentar, bang itu kalau ngaran nanti kemelitik, ya mungkin emang setelan dari RPN Pro emang segini begitu. Kalau merek lain kan nggak tahu. Nah, ini piston nggak seret-seret amat ya. Tuh, sepan namun lancar ya teman-teman. Jadi rayannya nggak perlu lama. Ini kalau seperti ini ya rayan sebentar lah gitu. Oke, kita review lagi untuk celah ininya, celah ring ya, celah ring ke boring. Kita paskan dulu ya. Nah, kita udah pas ya. Udah pas ya, teman-teman ya, udah pas ya. Nah, ini untuk celahnya. Wah, sedikit sekali ini untuk celahnya. Ini di 0,5 ya perkiraannya teman-teman ya. Setipis silet ini. 0,5 biar kompresinya tidak kabur dan oli tidak bocor ya, atau loss compression itu tidak, karena ini dibuatnya sangat kecil sekali ya. Untuk teman-teman yang lebih tahu tolong komentar di bawah, karena ilmu saya tidak sepintar ilmu teman-teman, namun saya akan mereviewnya dari merek RPN Pro bagi teman-teman semua gitu ya. Untuk review dari saya semoga bermanfaat, dan untuk RPN Pro bisa terus maju dan kualitasnya bisa lebih bagus ya dari merek-merek yang lain ya. Merek-merek yang lain juga banyak ya, seperti merek dari RKN, dari AH1 atau HM1 juga ada, terus dari Moxis, dari kalau NPP itu kayaknya saya belum pernah melihat blok piston XB ya, tapi untuk piston XB merek NPP ada untuk merek NPP untuk pistonnya aja. Tapi untuk paketan seperti RPN Pro ini sepertinya saya belum melihat atau menjualnya ya dari pihak NPP juga begitu. Dan masih banyak lagi, ada dari apa ya itu yang putih itu, Talan saya pernah lihat merek Talan ya, harganya di sama seperti RPN ya, harga di 300-an untuk 54 mm ya. Namun untuk di 58,5 atau bore up ke 150 cc itu harganya lebih murah dibandingkan harga di 54, itu di harga 280 275an masih ada yang jual ya segitu. Untuk 150 cc ya, untuk 58 nya RPN Pro juga ada ya untuk jual yang 58. Namun saya beli 54 itu di 130 cc. Namun ini boringannya cukup tebal. Sisa 3 itu aman gitu. Mohon maaf ya teman-teman, ini menjelaskannya sangat detail, sangat panjang, durasinya juga sampai setengah jam untuk mereview sebuah produk dari merek RKN
RPN Pro ya teman-teman, maaf, untuk merek RPN Pro Cylinder Kit ya. Ini penjelasannya sudah terlalu panjang sampai 30 menit, namun bila teman-teman ingin melihat sebuah produk yang lebih detail kan enak ya ke teman-teman semua yang ngerti mesin gitu ya. Kalau yang kurang ngerti mesin, misalkan mau bore up 130 cc, detailnya yang penting 130 cc, tapi kan nggak tahu detailnya seperti apa begitu ya. Nah, ini saya menjelaskannya secara gamblang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin membore up Mio kesayangan Anda ke 130 cc. Sekian dari saya. Salam sehat semua untuk teman-teman yang menyaksikan video saya dan dilimpahkan rezekinya. Selamat jumpa kembali di channel YouTube saya, Hars Motor. Sekian.